Oke, tes 1 2 3 suara dicoba. Oke, di video kali ini gua akan nge-review tuh si DX biru. Kenapa kita review? Sebenarnya bukan review sih. Kita akan full ngebahas perjalanan dia sampai dari Banda Aceh ke Takengon yang sebelumnya teman-teman lihat di video ya. Nah, jadi ada video part 1, part 2, dan part 3, 4 kalau nggak salah aku. Itu komparasi semua tentang perjalanan dia yang lumayan jauh, dan di sini gua mau bahas kembali kendala dan kelebihan si mobil DX biru ini. Sebelum itu kita akan setel dulu tripod dan kita akan coba, kenapa gua syuting dari sini karena kita akan bisa melihat si Starlet dan si mobil kopi yang belum pernah kita review. Nanti kita review setelah dia jadi mobil kopi ya teman-teman. Ini gua tes pasang tripod dulu. Oke teman-teman. Ya, di sini kurang bagus. Kita coba dari sini. Oke. Ya, dari sini sudah terlihat kedua mobil ya. Dan gimana sob? Teman-teman, apa kalian bisa melihat aku sekarang posisinya? Oke. Di pembahasan kali ini gue mau simpulkan sedikit tentang perjalanan dari Banda Aceh itu menuju ke Galuwes itu. Gimana sih persiapan kita sebelum perjalanan ya? Sebelum perjalanan dimulai itu 2 minggu sebelum perjalanan itu kita sudah mempairing mobil ini. Mulai dari kaki-kaki kita cek semua, kaliper rim, terus beberapa bagian ban juga, termasuk velg itu semua kita mapping ulang atau kita lihat kembali apa yang kurang seperti lahar atau kampas rim. Itu sangat penting untuk perjalanan yang jarak tempuhnya hampir 800 km teman-teman ya, dengan tanjakan yang sangat ekstrim. Dan kenapa videonya tidak terlalu bagus ya seperti itu, karena kita cuma menggunakan smartphone dan di beberapa bagian itu gua nggak bisa ngambil video karena otomatis gua nyetir dan kita karena tidak berhenti jadi kita ganti-gantian tidur di mobil teman-teman ya. Dan aku berangkat dari Banda Aceh itu berdua sama si Kodri, asisten bengkel kita, bengkel Acut Garagi. Oh ya, untuk mobil ini adalah mobilnya di bengkel Acut Garagi yang kita bangun dari nol. Pertama dibeli oleh Acuk itu mobil ini sangat hancur, semua part bodinya itu harus dilas termasuk kaca-kaca semua ya. Itu ada di beberapa bagian di dalam video aku juga, yang kita bangun mobil itu dari nol dan siap touring seperti yang kemarin. Dan itu video yang ke Galuwes adalah touring pertama kita menggunakan mobil ini. Sebelumnya kita belum pernah jalan jauh, cuman jarak tempuh 100 km paling jauh dia pergi. Dan kemarin dia beroperasi langsung 800 km, perjalanan yang tidak standar di dalam kota teman-teman ya. Contohnya kalau kita dari Banda Aceh itu ke Medan mungkin mobil tidak akan terpaksa, tapi kalau mobil dari Banda Aceh ke Takengon dan ke Galuwes itu mobil sangat terpaksa. Dan banyak sekali seperti kita lihat kemarin, orang pergi liburan atau mudik atau pulang kampung itu mobil pada mogok di beberapa tanjakan di sana kalau mobil nggak diperhatikan dengan maksimal teman-teman ya. Oke, kita balik ke CDX hijau. Kita namain dia CDX hijau karena warnanya pun hijau nggak jelas gitu teman ya. Jadi kenapa kita pilih warna ini? Sebenarnya standar warna mobil ini adalah merah. Dan sebenarnya dulu aku pertahankan di warna epoxy, tapi warna epoxy itu kita susah kali buat nyuci si mobil ini. Kenapa? Karena dia serabut kasar banget, jadi susah kita buat cuci. Akhirnya kita ada cat-cat lebih di bengkel ya untuk memaksimalkan juga budget. Kita oplos-oplos akhirnya jadi warna seperti ini, dan kita siram satu lapis, kita clear satu lapis saja untuk memudahkan pencucian mobil. Jadi teman-teman nanti coba lihat itu yang aku rekam, itu ada beberapa bagian bodi emang kurang bagus ya teman-teman. Cuman di sini kita menampakkan saja tulang-tulang mobilnya saja. Kalau untuk dempulnya emang mobil itu sangat kaleng masih ya, termasuk kap mesin, kap belakang itu emang nggak bagus karena dia masih kaleng, udah teko-teko lah teman-teman ya. Oke, di dalam perjalanan pertama setelah dari kaki-kaki itu kita setel kembali setir, ball joint semua kita cek ya teman-teman.
termasuk ball joinnya semua. Baru kita berlari ke bagian atas mesin, termasuk kita ganti oli kemarin, servis karbu, ganti busi baru ya, karena memang mobil ini sebelumnya belum pernah ganti busi baru. Baru habis itu kita lanjut dengan beberapa bagian interior dalam. Kita paskan kembali kursi-kursi, kita bersihkan apa yang perlu, kita lihat semua bagian, rem, gagang rem, semuanya kita tambah minyak remnya, kopling ya, untuk bagian-bagian dalam, sampai akhirnya mobil siap kita gunakan. Dan kita gunakan ini kita tidak tes jarak tempuh dulu, kita langsung push ya di hari jadi kita pergi. Dan mobil ini ada sedikit terjadi kendala pertama di perjalanan. Begitu dia naik selawah teman-teman, mobil sudah kurang bertenaga dan kita tidak paksa dia. Setelah dia nanjak di gigi 2, kita stop dan kita lihat kenapa, dan dia tidak mau terpacu kalau naik gigi 3. Jadi setelah kita berhenti, kita cek oli, rupanya mobil ini kekurangan oli. Sebenarnya bukan kekurangan sih, olinya udah pas, pertama kita ganti kemarin 3, dan sebelum pergi kita tambah 1 lagi biar olinya 4. Setelah kita lihat mobil tidak bocoring dan tidak kenapa-kenapa. Kenapa olinya habis? Ya, pertama dia bocor di bagian packing block bawah atau penampungan oli, cutter oli kalau kita bilang ya, orang bengkel bilang cutter olinya itu karetnya sudah haus. Jadi begitu kena paksaan dengan jarak tempuh yang jauh teman-teman ya, dia langsung berulah di bagian itu pertama kali teman-teman. Jadi kita tetap lanjut perjalanan karena kita lihat mesin aman dan memang mobil itu agak lemah sedikit di gigi 3. Dia enak naik tanjakan gigi 1 dan 2 ya, total gigi mobil DX itu ada 4 dan masih standar semuanya ya. Kita lanjut sampai ke Sigli. Di Sigli kita berhenti dan istirahat, baru akhirnya kita coba cari oli 1 liter untuk jaga-jaga dia di perjalanan teman-teman ya. Jadi ini kita lihat dulu terekam apa enggak. Oke, dia masih terekam ya. Jadi dalam perjalanan itu gua akhirnya coba cari oli, dan kita dapat oli, kita tambah sedikit saja seperti yang kurangnya. Terus kita paksa lagi mobilnya sampai ke Biren, dan di Biren kita istirahat, kita makan sampai akhirnya kita cek lagi oli. Ya seperti itu tadi, dia merembes lagi sedikit, tidak apa-apa, dan kita lanjut perjalanan sampai ke Takengon. Nah di dalam perjalanan Takengon itu kan ada beberapa tanjakan yang lumayan berat tuh, tapi nggak berat seperti di Geluwes, lumayan berat saja. Sampai di danau kita cek lagi sekali lagi setelah isi minyak. Di Banda Aceh tadi kita isi full tank ya, itu full tank mobil tuh hampir 300.000, 40 liter kalau dari kosong. Tapi kalau nggak kosong cuma 2,5 atau 2,30 gitu untuk harga pertalite saat ini ya teman-teman. Dan akhirnya kita berangkat dari galon itu, setelah cek oli kita tambah minyak cuma 100.000, itu sudah kembali full. Dan untuk konsumsi BBM masih normal dan termasuk sangat irit, karena mungkin kita udah ganti-ganti spuyer agak kecil, tapi nggak kecil kali juga teman-teman ya, untuk menjaga si mesin tetap awet di perjalanan. Dan akhirnya kita jalan macet di danau, dan kita menggunakan jalan bintang yang lumayan rusak untuk sebuah sedan, itu tidak bisa lewat. Dan kenapa kita bisa lewat? Yang pertama, mobil sudah kita tinggikan, tidak seperti standarnya si DX, itu ada naik 3 atau 2 cm dan 3 cm di belakang teman-teman lah. Dan kenapa dia kita tinggikan? Emang mobil ini dulu gua buat itu untuk beberapa perjalanan, termasuk dia sebenarnya untuk ke kebun, untuk medan-medan berat. Bukan gua buat mobil untuk pakai di dalam kota, gue cepet-cepetin, itu enggak teman-teman. Jadi begitulah cerita si mobil ini. Jadi mobil ini tuh akhirnya kan setelah kita buat dia sedemikian rupa teman-teman, itu kita coba kembali membahas di perjalanan. Ada beberapa video tuh kalau di episode di episode 3 2 teman-teman ya, itu gua nggak teringat. Kita sempat ngerekam mobil ini di perjalanan dan lagi nanjak.
itu kalau dari nol berhenti total dia bukan nggak menanjak sebenarnya teman-teman ya, tapi ada sedikit terjadi permasalahan. Yang pertama itu terjadi permasalahan di putaran ban, karena ini kan ban bukan baru, jadi begitu dia berhenti ditanjakan, begitu kita colok gigi satu, dia ban belakang mutar, slip, dan bisa mengakibatkan mesin mati. Ya, jadi akhirnya di situ juga kita nggak ngerekam lagi, kan kalau ngerekam aku harus turun tuh. Nah, jadi kita nggak ngerekam lagi, kita terus perjalanan. Dan buat teman-teman yang nggak tahu jalan Galuhus tuh, nanti teman-teman bisa coba sekali kalau ke Aceh, gimana tanjakan di sana ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah sampai di lokasi, kita pikir di sini jam setengah 8 dan sampai ke sana itu pas jam setengah 11 juga teman-teman ya. Emang telat sih kita sejam karena macet di Bintang. Harusnya perjalanan ke Galuhus itu 12 jam, kita menempuh hampir 13 jam setengah untuk ke Galuhus. Dan itulah kenapa kita juga nggak paksa dia. Yang penting kita sampai, dan sampai sana kita cek lagi oli. Rupanya rembesan sudah semakin parah, tidak di cutter oli saja sudah masuk packing blocknya itu sudah rembes semua olinya. Dan sampai di Galuhus kita tambah lagi oli. Akhirnya oli satu tadi habis di perjalanan untuk pergi saja. Ya, begitupun pulang kita cadangkan satu oli lagi, tapi waktu pulang dia sudah tidak terlalu separah pergi ya teman-teman ya. Dan akhirnya di perjalanan pulang kita sampai dengan selamat kemari dan bisa buat video ini buat teman-teman. Itulah yang terjadi kendala di perjalanan kita, yang hampir kita was-was untuk jaga-jaga si mobil. Sebenarnya mobil ban depan itu kurang bagus ya teman-teman. Ada yang bekas kandas dia, karena dulu kan itu belakang itu belum aku ketok, jadi fendernya nggak pas. Jadi kita pindah bannya ke depan, dan gua bawa ban serep itu 2. Tapi ban alhamdulillah tidak terjadi apa-apa di perjalanan. Padahal hari itu panas sekali kita pergi, tapi alhamdulillah aman-aman saja. Sampai pulang pergi kita nggak perlu bongkar ban sama sekali teman-teman. Dan cuman kendala itu. Dan nanti kalau punya rezeki, kita harusnya mesin ini kita ganti semua packing setnya teman-teman ya, untuk tidak terjadi kendala-kendala lagi di jalan ya. Kita lihat sudah berapa menit di video ya, sudah hampir 12 menit ya. Begitulah singkat review untuk si Corolla DX hijau ini teman-teman. Dan video ini tidak ada settingan, tidak ada cut-cutnya sedikit pun, dan gua coba pakai balik mic yang dulu gua pernah review buat teman-teman. Kita buat video ya gini-gini aja ya kan. Yang intinya di sini gua ingin sedikit membagi cerita pengalaman tentang perawatannya lebih ekstra, lebih pakai perasaan ketika di perjalanan, tidak bisa kita samakan dengan mobil baru ya. Dan teman-teman bertanya, kenapa sih harus beli mobil tua? Ya, itu semua selera dan hobi dari teman-teman. Itu tidak bisa gua patahkan di sini. Kalau emang teman-teman tidak hobi dengan mobil tua, teman-teman bisa beli mobil baru. Dan emang mobil baru lebih enak duduk. Untuk pencinta klasik ya tetap memilih mobil tua, dan mobil baru juga worth it untuk dibeli untuk keluarga kalau saya pribadi teman-teman ya. Tapi untuk sekedar hobi-hobi saja, saya lebih suka bermain dengan mobil klasik. Oke, next video ya, kita coba bahas ini yang belum pernah kita bahas teman-teman ya. Ini adalah mobil kopi ya, mobil carry yang kita sulap menjadi mobil kopi teman-teman. Nanti next video ya, gua akan review full tentang modifikasi untuk jualan. Oke? Thank you teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman terhibur, dan jika teman-teman punya mobil Corolla DX itu sedikit cerita tentang perjalanan aku yang bisa teman-teman jaga nanti ketika teman-teman touring menggunakan mobil tua. Oke? See you di next video. Bye.